Hai everyone, Gali di sini dan di video sebelumnya kita ngerakit PC dengan prosesor Intel Core i5 1200F dengan VGA card GTX 1660 Ti. Dan tidak kita sangka, ternyata responnya luar biasa rame. Untuk itu gimana kalau kita lakukan ngerakit lagi tapi dengan hardware dari AMD semua? Dan kita harap video ngerakit ini bisa jadi opsi kalian yang mau ngerakit PC untuk game di akhir tahun 2023 ini. Ya, kembali lagi di HN Komputer dan kali ini kita ngebawa rakitan full hardware keluaran AMD. Rakitan ini akan sangat cocok bagi kalian yang berniat kerakit PC khusus untuk gaming. Pasalnya VGA card yang akan kita pakai memang yang terbaik di kelasnya untuk rentang harga yang sama. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan yang akan kita bahas di sini. Untuk itu langsung kita kenalan sama part yang akan kita pakai. Pertama dari prosesor, kita akan pakai prosesor dari Ryzen generasi ketiga yaitu Ryzen 5 3600 yang bisa kalian dapat dengan harga kisaran 1,6 jutaan. Dimana prosesor itu memiliki harga yang hampir sama dengan Intel Core i5 10400F, dimana sama-sama memiliki 6 core 12 thread. Namun Ryzen 5 3600 ini menurutku jauh lebih menarik karena performa yang dihasilkan lebih ngebut dari Intel Core i5 10400F. Yang kedua ada motherboard. Kita akan memakai motherboard midrange dari Asus TUF B450M yang sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan dari Ryzen 5 3600. Motherboard ini memiliki durability yang cukup baik di kelasnya dan sudah mensupport seri Ryzen 5000 series. Belum lagi dia sudah support setup RAM 4 slot DDR4 dan support Aura Sync RGB ya walaupun hanya dibekali dengan 4 pin RGB. Dan yang paling bagus dari motherboard ini adalah harganya yang sangat murah yaitu di kisaran 1,3 jutaan saja. Yang ketiga kita ada VGA card dari ASRock Phantom Gaming Radeon RX 6500 XT dengan VRAM 4GB. Dan bisa saya katakan kalau RX 6500 XT adalah VGA card terbaik di harga 2 jutaan untuk game. Bahkan untuk 6500 XT bisa memiliki performa hingga 33% lebih baik ketimbang GTX 1650. Ada kelebihan, tentu ada kekurangan, di mana RX 6500 XT ini tidak dibekali dengan video decode AV1 ataupun H264. Itu yang menjadikan VGA card ini tidak bisa digunakan untuk melakukan edit video ataupun merekam layar. Selanjutnya kita ada RAM dari tim Elite T-Force Delta sebesar 16GB dan untuk clock speednya kita memakai 3200 MHz. Kemudian untuk storage-nya kita memakai NVMe 256GB dari WD Black yang sudah Gen 4. Untuk selanjutnya kita akan memakai casing dari GameMax Cyclops dan sudah include fan juga, dan uniknya fan-nya sudah support RGB. Dan pas kita buka kita cukup terkejut karena kita sudah dibekali dengan controller RGB di belakang casing yang juga bisa kalian manfaatkan untuk mensinkronasikan dengan cooler kalian yang sudah support RGB. Lalu untuk PSU-nya kita akan menggunakan PSU andalan kita yaitu Deepcool PF 500W. Dan terima kasih kepada teman-teman kemarin yang sudah ngingetin kalau PS ini belum bronze tapi sudah 80 plus white. Yang kita suka dari PF 500W ini adalah dia punya cukup banyak proteksi di dalamnya dan sudah punya regulatori yang cukup lumayan baik pula. Untuk info lebih jelasnya bisa dilihat di datasheet yang kita sediakan. Untuk harganya sendiri PSU ini bisa kalian dapat di kisaran 600 ribuan. Dan yang terakhir kita akan memakai liquid cooler agar lebih adem dan kelihatan lebih bagus. Di sini kita akan menggunakan cooler dari Fantech Polar 240. Yang sayangnya pin RGB dari Polar 240 ini hanya support 3 pin RGB. Tapi untungnya kita sudah ada controller bawaan casing yang bisa kita manfaatkan untuk mengatur sinkronasi LED-nya. Dan untuk selanjutnya kita akan mulai proses perakitannya.
Oke, PC sudah dirakit dan selanjutnya kita akan melakukan benchmark untuk PC rakitan ini. Untuk benchmarknya masih sama, kita akan menggunakan 3D Mark Time Spy sebagai acuan benchmark kita. Kemudian kita juga akan melakukan sedikit real test untuk bermain beberapa game AAA. Oke, untuk hasil pertama yang kita dapatkan di 3D Mark Time Spy, kita mendapat skor benchmark yang mencapai 4994. Dan tentu hasil ini juga mungkin berbeda dengan hasil tes user lain dengan spesifikasi yang sama. Di sini RX 6500 XT memiliki skor yang sedikit di bawah 1650 Super yang sama-sama punya VRAM 4GB, di mana GTX 1650 Super ini memiliki skor mencapai 5546. Kemudian kita beralih ke grafik skornya. Di sini RX 6500 XT berhasil mendapat 4762. Dan ini juga selisih sedikit dengan GTX 1650 Super yang mendapatkan 5174. Selisihnya sangat tipis sekali. Kemudian kita lanjut ke frame test untuk mendapatkan skor frame per second dari RX 6500 XT ini. Frame test ini jika kalian punya spesifikasi yang sama hasilnya mungkin berbeda. Ini tergantung dari prosi yang kalian miliki dan motherboard juga akan berpengaruh. Di sini RX 6500 XT berhasil mendapat FPS rata-rata ada di 31 FPS. Dan lagi-lagi ini juga selisih sedikit sekali dengan GTX 1650 Super yang mendapat 34 FPS. Kemudian lanjut ke grafik tes kedua. Di sini RX 6500 XT berhasil mendapat FPS rata-rata ada di 27 FPS. Dan juga selisih sedikit dengan GTX 1650 Super yang mendapat 31 FPS. Oke, setelah itu kita lanjut untuk real test penggunaan untuk game AAA. Di sini kita akan mencoba memainkan Grand Theft Auto 5 dan Red Dead Redemption 2. Yang pertama ada GTA 5. Di sini kita mainkan di preset Very High Ultra MSAA off di resolusi 1080p. FPS yang berhasil kita dapat rata-rata ada di 105 FPS. Ini cukup mengesankan di mana VGA card harga 2 jutaan bisa dapat FPS di atas 100 FPS. Kemudian untuk 1% low-nya kita ada di 84 FPS. Masih sangat aman dan resiko frame drop juga mungkin hampir jarang terjadi. Kita ke game selanjutnya yaitu Red Dead Redemption 2. Game ini terkenal cukup berat dan masih bisa buat dijadikan acuan game benchmark bahkan hingga tahun ini. Saat kita jalankan RDR2 di RX 6500 XT, kita akan mendapat FPS rata-rata ada di 57 FPS, dimana GTX 1660 Ti kemarin bahkan tidak mampu untuk menjalankan di atas 50 FPS, atau lebih tepatnya ada di 49 FPS. Untuk preset yang kita gunakan ada di medium ultra atau slider tengah. Kemudian untuk 1% low-nya sendiri RX 6500 XT ini ada di 19 FPS dan lagi-lagi lebih unggul dari GTX 1660 Ti yang mendapat 14 FPS. Selanjutnya kita mencoba untuk melakukan tes untuk render video dengan Premiere Pro dan DaVinci Resolve. Tapi sayangnya VGA card ini benar-benar tidak bisa untuk edit video karena absennya EV1 decode dan H264 decode di VGA ini membuat si RX 6500 XT sama sekali tidak bisa digunakan untuk editing video ataupun hanya untuk sekedar merekam layar karena kedua aktivitas tersebut perlu EV1 atau H264 decode. Seperti yang ada di layar, kita mendapati media yang kita import itu blank hitam dan kita tidak bisa meneruskan pengetesan. Namun sebenarnya ada cara agar kalian tetap bisa melakukan editing video ataupun merekam layar dengan RX 6500 XT ini yang akan kita bahas setelah ini. Radeon RX 6500 XT adalah VGA card yang bisa dibilang bagus untuk kelas harga 2 jutaan.
Bahkan di beberapa sektor, benchmark RX 6500 XT ini jauh lebih unggul dari GTX 1650, bahkan GTX 1660 Ti sekalipun. AMD memang menargetkan pasar RX 6500 XT ini untuk bersaing di pasar gaming. Apalagi VGA card ini adalah VGA keluaran baru dan dirilis di awal tahun 2022 waktu pandemi. Dan di saat harga VGA card lagi naik, gak ngotak gara-gara miner. Namun VGA card ini keluar dengan harga yang stabil di kisaran harga 2,5 jutaan saat awal rilis. Dan sekarang pun harga barunya masih stabil di kisaran 2,3 jutaan. Saya tekankan sekali lagi kalau RX 6500 XT ini adalah VGA card yang bagus untuk gaming. Karena segmen yang disasar AMD untuk merilis VGA card ini juga untuk gamer. Karena itu kita tidak merekomendasikan VGA card ini kalau tujuan kalian adalah untuk editing video ataupun editing foto. Karena absennya EV1 dan H264 decode yang sudah dipastikan kalian tidak akan bisa melakukannya dengan VGA card ini. RX 6500 XT ini bisa jadi opsi terbaik bagi kamu yang akan rakit PC untuk menemani liburan akhir tahun kamu. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar dan jangan lupa like video ini jika suka dan dislike kalau tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching.